Sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan. Karena semua yang dokter tampilkan ada faktanya. Ada rilis dari Badan POM. Sekarang dokter tanyakan, seandainya itu tidak heboh, mungkin sampai detik ini saudara DRL masih menjual. Pemirsa, perseteruan antara dokter detektif atau Doktif Samira Farahnas dengan Richard Lee semakin panas membara. Jika sebelumnya kuasa hukum Richard terlibat adu mulut di luar persidangan saat sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin, kini giliran Richard Lee yang terlibat debat panas langsung dengan Doktif saat menjalani gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri. Gelar perkara ini sebagai proses hukum atas laporan yang sudah diajukan Doktif yang melaporkan Richard Lee atas dugaan penipuan produk dan praktek klinik yang tidak memiliki izin. Ditanya awak media seputar pertemuannya dengan Doktif, Richard Lee yang datang dengan mengenakan kemeja putih dan celana coklat tidak terlalu banyak memberikan komentar terkait agenda pertemuannya dengan Doktif. Sesuai dengan semuanya, bukan sesuai dengan apa yang saya laporkan dan jalan sesuai dengan semuanya. Berapa pertanyaan tadi dok? Kurang lebih? Aku nggak itu. Cuma menyampaikan apa yang terjadi aja. Dok, bisa dok? Ketemu gimana dok? Kan dalam kan gelar perkara mungkin dalam seperti apa gitu. Nggak ada. Tadi diskusi aja dan diskusi aja. Sementara Doktif Samira yang datang penuh percaya diri dengan mengenakan kemeja putih dan hijab serta kacamata hitam terbuka melayani pertanyaan awak media. Lantas seperti apa suasana pertemuan dirinya dengan Richard Lee saat gelar perkara di hadapan penyidik? Sebenarnya sih perdebatan yang sangat lucu ya, bukan perdebatan. Karena semua yang dokter tampilkan ada faktanya. Ada rilis dari Badan POM. Sekarang dokter tanyakan, seandainya itu tidak heboh, mungkin sampai detik ini saudara DRL masih menjual. Bahkan sampai detik ini kalian masih bisa membeli produk WT di e-commerce. Ditunggu-tunggu justru malah ya kan, tapi sebenarnya kan kelihatan dia banget menghindar. Jadi Doktif tuh ngelihat ya sama si Bokir, seorang DRL ini kalau kita berdebat secara langsung tuh dia pasti menghindar. Yang salah pasti akan takut. Doktif tidak pernah takut. Doktif mendatangi lawyernya. Doktif tanya, tadi seperti tadi kenapa? Harusnya kan dia datang, dia tanya, ayo dok kita ini. Berarti dia takut, dia lari, kenapa? Dalam pertemuan itu, Doktif mengklaim menemukan deretan bukti pelanggaran dari produk Richard Lee membuat laporan atas dugaan penipuan produk dan praktik yang tidak memiliki izin. Seperti yang Doktif prediksi, beliau datang. Ya, datang, Doktif senang ya. Cuman ada yang lucu sih sebenarnya. Doktif ke kliniknya dia di Palembang sebagai pasien ingin melakukan treatment stem cell. Dokter Nanang silakan di sini. Doktif datang bersama dengan Dokter Nanang ke Palembang untuk melakukan treatment stem cell. Ya, pertama yang Doktif lakukan kenapa? Saudara DRL mengaku sebagai ahli stem cell. Padahal, nih, Dokter Nanang satu angkatan dengan Dokter Richard. Tetapi yang dokter sampaikan bahwa DRL di drop out, dikeluarkan. Doktif mengungkap bahwa ia pernah datang ke klinik milik Richard Lee di Palembang sebagai pasien. Kedatangannya ke klinik tersebut untuk menjalani perawatan stem cell yang ditawarkan Richard Lee. Ia datang bersama rekannya yang juga berprofesi sebagai dokter kecantikan yang merupakan rekan satu angkatan dengan Richard Lee. Dalam kesempatan itu, Richard Lee sempat mengaku sebagai ahli stem cell. Padahal, Doktif menilai seterunya itu tidak memiliki kompetensi resmi di bidang tersebut, bahkan mengklaim kalau Richard Lee pernah dikeluarkan dari universitas tempatnya menimba ilmu. Tadi ditampangkan, Dokter Richard MARS, PhD-nya kabur, lari kemana, itu nggak tahu. Dan itu bilang ya PhD-nya ijazahnya beli. Kenapa? Karena PhD setahun itu nggak mungkin guys. Jadi Dokter katakan di sini Dokter nggak takut. Yang kita ketahui SIP itu wajib dipajang. Ya, tetapi tadi beliau
mengelak. Bisnis skincare yang menjadi cikal bakal konflik ini terjadi memang sangat menggiurkan. Maka tak heran membuat para pelaku di bisnis ini saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain demi mendapatkan keuntungan yang fantastis dari konsumen. Kabarnya ada beberapa pelaku di bisnis ini yang menjalankan bisnisnya dengan cara curang dengan memanipulasi data kandungan bahan-bahan yang ada di dalam produksi tersebut, selain juga tidak mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Benarkah? Jadi memang mengakui bahwa itu bukan stem cell, itu adalah sekretom. Gimana dong nasib uang masyarakat yang seperti itu udah kalian ambil? Dalam gelar perkara tersebut, Doktif sempat mempertanyakan perihal ponsel miliknya yang disita penyidik Polres Jakarta Selatan. Menurutnya, ponsel miliknya disita penyidik itu merupakan hadiah tetapi harus disita. Hal itu yang membuat Doktif cukup kesal dan kecewa. Oh, handphone itu kami menduga dengan kuat jelas-jelas ada pelanggaran hukum ya, dugaan kami. Diketahui perseteruan keduanya bermula dari tuduhan Doktif yang mengklaim menemukan bukti pelanggaran pada produk skincare milik Dr. Richard Lee. Doktif melaporkan dugaan penipuan dan praktik tanpa izin, sementara Richard Lee membalas dengan laporan terhadap Doktif atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pelindungan konsumen.